Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran. Untuk kali ini adalah tentang auditing dan profesi akuntan publik ya, teman-teman. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan mengenai profesi akuntan publik. Nah, sebelum ke profesi akuntan publik, tentu saja kita sebelumnya sudah memahami ya mengenai asal-usul daripada auditing ya. Kalau ini berdasarkan catatan seorang ahli sejarah akuntansi ya, bahwa dikatakan asal-usul auditing itu sebetulnya itu dimulai jauh lebih awal dibandingkan dengan asal-usul akuntansi. Nah, ketika kemajuan peradaban ini membawa pada kebutuhan akan adanya orang yang dalam batas tertentu ini dipercaya untuk mengelola harta milik orang lain. Nah, maka dipandang patut untuk melakukan pengecekan atas kesetiaan orang tersebut sehingga semuanya akan menjadi jelas. Nah, ini dipaparkan atau disampaikan dalam bukunya Modern Auditing ya, edisi ke-7 Boynton ya di sini. Nah, setelah kita mengetahui mengenai asal-usul daripada auditing, selanjutnya kita ke elemen-elemen visi CPA ya, teman-teman. Nah, mengenai elemen-elemen visi CPA ini, tentu saja kita ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Nah, tetapi kita perlu tahu dulu sebetulnya visi atau CPA ini apa gitu ya. CPA ini adalah profesional terpercaya ya, yang memungkinkan manusia dan organisasi membentuk masa depan. Nah, tentunya dengan menggabungkan wawasan, pengetahuan dan integritasnya ya. Nah, GPA ini memberikan nilai dengan cara yang pertama mengkomunikasikan gambaran menyeluruh dengan jelas dan objektif. Nah, selain itu juga mengubah informasi kompleks ya menjadi pengetahuan penting, mengantisipasi dan menciptakan peluang dan juga merancang jalur yang dapat mengubah visi menjadi kenyataan. Nah, elemen-elemen visi ini yang pertama kita lihat pada elemen inti. Nah, elemen inti ini yang pertama adalah adanya pendidikan berkelanjutan ya, seumur hidup. Nah, kemudian juga CPA ini sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan berkelanjutan yang melampaui sertifikasi serta mempercayai pentingnya mendapatkan keterampilan dan pengetahuan secara kontinu. Mungkin Anda pernah mendengar ya, ketika kita adalah anggota IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang mempunyai sertifikasi CA, atau mungkin kita telah memiliki sertifikat CPA ya, artinya bisa berpraktik di akuntan publik ya kalau untuk saat ini, itu pasti harus ada PPL yang harus kita ikuti setiap periode dengan nilai PPL yang sudah ditetapkan oleh institusi tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nilai inti selanjutnya adalah kompetensi. Nah, CPA ini mampu melaksanakan pekerjaan bermutu tinggi, tentunya dengan cara yang cakap, efisien, dan tepat. Nah, selanjutnya ada integritas. Nah, integritas ini CPA berperilaku berdasarkan etika kejujuran dan juga profesional. Nah, selain itu juga menyesuaikan diri ya dengan isu-isu bisnis yang luas, di mana CPA ini dapat menyelaraskan diri dengan realita keseluruhan perusahaan bisnis. Nah, kemudian objektivitasnya, ini CPA ini mampu menangani informasi yang bebas distorsi, ya, prasangka pribadi atau pertentangan kepentingan. Nah, selanjutnya adalah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini terkait dengan keterampilan berkomunikasi dan kepemimpinan ya. Kemudian mampu memberi dan bertukar informasi dalam konteks yang penuh arti dan dengan keterampilan penyampaian yang tepat ya, dan dalam lingkungan antar pribadi. Nah, selanjutnya juga mampu mempengaruhi, memberi inspirasi serta memotivasi orang lain untuk dapat bisa mencapai hasil sesuai yang kita tetapkan gitu ya, yang kita targetkan gitu. Nah, selanjutnya adalah keterampilan berpikir strategis dan kritis.
Nah, di sini tentunya kita mampu merangkai data ya, kemudian pengetahuan ya dan pandangan untuk memberikan saran yang bermutu guna pengambilan keputusan strategis tentunya. Nah, selain itu juga berfokus pada pelanggan ya, kemudian klien ya dan pasar. Nah, di sini tentunya mampu mengantisipasi dan memenuhi perubahan kebutuhan klien, pekerja, pelanggan, serta pasar secara lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya adalah menginterpretasi kumpulan informasi, di mana mampu menginterpretasi dan menyediakan konteks yang lebih luas dengan menggunakan informasi keuangan dan non keuangan juga tentunya ya. Jadi tidak hanya dari sisi keuangan saja. Nah, selanjutnya adalah berwawasan teknologi. Nah, jadi di sini mampu untuk mendayagunakan dan memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai bagi klien, pelanggan, dan karyawan. Nah, selanjutnya adalah jasa inti ya. Nah, terkait dengan jasa inti ini adalah integritas keyakinan dan informasi di menyediakan beragam jasa yang dapat meningkatkan keyakinan ya dan mutu informasi atau konteksnya untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, selanjutnya adalah jasa teknologi. Nah, jasa ini jasa yang dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan tujuan ya dan pengambilan keputusan. Termasuk juga proses aplikasi bisnis ya, integritas sistem, manajemen pengetahuan, pengamanan sistem, dan juga perpaduan proses bisnis dan praktek-praktek baru. Selain itu juga ada konsultan manajemen dan manajemen kinerja, di mana memberikan saran dan pandangan atas kinerja keuangan dan non-keuangan, operasi serta proses strategis ya suatu organisasi melalui pengetahuan dan pertimbangan bisnis. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan. Nah, terkait perencanaan keuangan ini adalah menyediakan beragam jasa ya bagi organisasi dan perorangan untuk menginterpretasi ya dan juga memberikan nilai tambah dengan cara mendayagunakan lingkungan luas tentang laporan keuangan. Nah, dalam hal ini termasuk segala sesuatu tentang perencanaan perpajakan misalnya. Kemudian juga ada analisa laporan keuangan untuk menyusun portofolio ya. Portofolio investasi dan transaksi keuangan yang lebih kompleks. Selain itu juga ada jasa inti yang lainnya adalah jasa internasional. Nah, ini menyediakan jasa untuk mendukung dan memfasilitasi perniagaan dalam pasar global. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan rantai nilai akuntan ya. Nah, jadi seperti di slide yang saya tampilkan bahwa dalam rantai nilai akuntan ini kita dari peristiwa bisnis ya, kemudian data bagaimana kita bisa mengkomunikasikan gambaran keseluruhan. Kemudian juga dari data kemudian informasi di mana mengubah informasi yang kompleks menjadi pengetahuan. Nah, kemudian dari informasi pengetahuan, mengantisipasi dan menciptakan peluang, kemudian mengubah visi menjadi kenyataan, yang sehingga artinya nanti pada akhirnya adalah berakhir pada keputusan ya. Jadi ini terkait dengan rantai nilai akuntan. Nah, selanjutnya adalah jasa yang dilaksanakan kantor CPA apa saja, ya kan ya. Nah, di sini yang pertama bisa jasa internasional, tadi sebetulnya sudah disampaikan di awal ya. Kemudian ada jasa konsultasi ya, kemudian ada jasa kompilasi, jasa teknologi, assurance, audit atau atestasi, bahkan jasa perencanaan keuangan. Nah, ini adalah beberapa jasa yang dilaksanakan oleh kantor CPA ya. Nah, selanjutnya adalah kita bahas yang pertama adalah mengenai asuransi service ya. Nah, apa itu asuransi service ya?
Assurance service ini adalah jasa profesional independen yang mampu meningkatkan mutu informasi atau konteksnya ya untuk kepentingan para pengambil keputusan. Ya, ini adalah asuransi service ya. Nah, kalau auditing Anda semua sudah mengetahuinya ya, di video yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa auditing ini adalah salah satu jasa kunci yang termasuk dalam lingkup ya luas asuransi service. Nah, kenyataannya jasa audit ini telah menjadi dasar ya di mana lingkup yang lebih luas dari jasa atestasi dan asuransi service nah ini sedang dikembangkan. Nah, tentunya nanti kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana audit dan lain sebagainya nanti di video pembelajaran yang selanjutnya. Nah, salah satu aspek kunci tersebut adalah konsep independensi. Nah, para pengguna jasa sangat mengandalkan independensi CPA ya, serta dapat menarik manfaat yang bernilai dari kenyataan bahwa CPA ini sebetulnya bersifat tidak memihak dan objektif. Itu artinya independensi. Independensi yaitu tidak memihak ya. Nah, kemudian berbicara asuransi service ini dapat meningkatkan mutu informasi atau konteksnya ketika di sini adalah Specialist Commit on Assurance Service dari ICPA yang itu mengatakan bahwa mutu ini itu meliputi konsep-konsep kegunaan keputusan. Nah, asuransi service ini meningkatkan mutu informasi dengan cara meningkatkan keandalan atau relevansinya. Nah, komite khusus tersebut ini tentunya memberikan definisi keandalan dan relevansi, diantaranya yang pertama itu adalah keandalan meliputi penyajian yang jujur, netralitas, dan juga konsistensi antar periode. Nah, kemudian yang kedua ini adalah relevansi, meliputi dapat dipahami, dapat dibandingkan dengan entitas lain, dapat digunakan, dan kelengkapan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita lanjut di video pembelajaran selanjutnya dengan jasa yang dilaksanakan oleh kantor CPA yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.